Masih routing, kita coba daftarkan menggunakan routing dynamic. Jadi mudah-mudahan benar nih ingatan saya. Nah, ini kita enable dynamic routing protocol RIP. RIP itu singkatan apa? Bukan rest in peace ya. Saya lupa singkatannya apa. Routing internet protocol apa ya. Kemudian kita tambahkan network 192.168. Dan titik 4 titik. Route. Kemudian di semua router kita daftarkan. Semua yang directly connected interface ini kita daftarkan. Kalau di router 0 itu ada network 10 dan 20. Networknya 192.168.1.0. Di interface satunya lagi 2.0. Ini router RIP-nya sudah masuk ya. Di router 2 juga sama. Router RIP. Nah, di router 2 ini yang ada network 20 dan network 30. Router 3, network 30 dan network 40. Nah, kalau kita lihat routing RIP-nya sudah muncul ya, routing table RIP-nya. Silahkan diikuti dulu komennya ini. Jadi config T, router RIP, kemudian network ini diganti. Teman-teman lihat aja yang directly connected ke dia ini kan 1.1 dan 4.1, berarti yang didaftarkan itu networknya 1.0 dan 4.0. Router 1 untuk router 2 ya tinggal disesuaikan saja. Di sini ada yang 1.0 dan 2.0. Router 2, 2.0 dan 3.0. Router 4, router 3 ini 4.0 dan 3.0. Untuk mengkonfirmasi apakah konfigurasinya apakah routing protokolnya sudah jalan atau tidak. Kita bisa show IP route untuk melihat informasi di routing table. Nah, ini sudah muncul ada routing yang didapatkan atau network yang didapatkan dari routing protokol. Jadi di R1 ini dia sudah bisa mendapatkan informasi routing 2.0 dan routing 3.0. 2.0 itu di mana? 2.0 itu ada di sini. Ini 2.0 dan 3.0. 3.0 itu ada di sini. Jadi router 1, network yang tidak directly connected ke router 1 adalah network yang ini ya, 2.0 dan 3.0. Ini tidak directly connected. Sehingga dia perlu routing algoritma atau routing protokolnya perlu kita kasih tahu. Tadi di awal kita kasih tahu pakai static routing, di sini kita kasih tahu pakai dynamic routing menggunakan RIP. Jadi kita enable RIP routing protocol di semua router, kemudian kita daftarkan directly connected di setiap router. Nah, kalau kita lihat di router 0 ya, sekarang kita lihat di router 0. Kalau saya show IP route ya. Route. Kira-kira menurut teman-teman, mana informasi routing yang akan didapatkan dari protokol RIP? Kalau saya show IP route-nya di router 0. Network berapa aja yang akan muncul atau yang akan didapatkan oleh routing 0 dari routing protokol RIP? Network berapa aja? Ada yang mau jawab? Turunkan dulu tangannya David, Fahrurozi, dan Raidi. Muhammad Raidi. Ada yang mau jawab nggak? Dari kalau misalkan saya show IP route di router 0, network berapa aja yang akan muncul yang didapatkan dari routing protokol RIP?
Gimana, Pak? Maaf Pak, izin tanya Pak. Ya. Untuk apa bukti kalau sudah dilakukan root trip tadi apa simbolnya Pak? R. Ini R. Kalau RIP-nya sudah jalan ya. Ini kalau RIP-nya sudah jalan, muncul di routing table. So IP route itu kan kita ingin melihat routing table. So IP route. Salah. So IP route. Tapi kalau pengen lihat sudah masuk atau belum konfigurasinya, so run include RIP. Begin RIP. Nah, ini berarti sudah masuk ke config-nya si router. Ya. R1 ini saya mendaftarkan 1 dan 4. Ya, 1 dan 4 itu kan yang terhubung langsung ke dia, saya daftarkan. Nah, informasi yang saya dapat dari routing protokol RIP, nah ini adalah 2.0 dan 3.0. 2.0 itu yang ini, 3.0 itu yang ini. Kenapa? Karena 2.0 dan 3.0 ini tidak terhubung langsung ke router 1. Saya sudah mendaftarkan Pak ke router RIP, tapi masih belum ada status R-nya dia Pak. Masih belum ada di semua router udah dikonfig loh. Berarti di setiap routernya dulu begitu Pak? Iya, di semua router kita config. Kalau di salah baik, satu Pak. router saja, nanti hanya satu router yang menjalankan routing protokolnya. Dia kan routing algoritma itu dia harus berkomunikasi dengan tetangganya. Ya, R1 akan berkomunikasi dengan router 0, router 0 dengan router 2, router 2 dengan router 3. Nah, supaya dia berkomunikasi, maka kita harus enable routing protokolnya di semua router. Kalau di router 0 berarti ya, misalkan ini ya di router 0 ya. Di router 0 itu berarti di sini kan ada 1.0 dan 2.0. Ini 1.0 dan 2.0. Nah, ini di router. Oh, ini di router 1. Kalau di router 2, berarti kita daftarkan itu yang digoyang mana ya? Ini ya. 2.0 dan 3.0 dan 2.0. Di sini ada 2.0 dan 3.0. Di router 3 ya, di router 3. Nah, di sini berarti yang kita daftarkan adalah 4 dan 3. 4.0 dan 3.0. Nah, tuh udah saya lengkapi hintnya. Maaf Pak, boleh diulangin tidak Pak? Router RIP tadi untuk apa Pak? Router RIP itu adalah algoritma routing dinamik. Dia akan berkomunikasi dengan router tetangganya. Ada network berapa aja. Sehingga kalau tadi kan kita statik itu kita yang nambahin kan. Kalau dengan menggunakan RIP, dia si algoritma ini, protokol ini yang akan nambahin sendiri. Jadi secara dinamik dia akan mengupdate routing table yang ada di router. Jelas nggak jawabannya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau statik itu tadi kan kita buktikan walaupun jalannya ada 2, lewat atas dan lewat bawah. Tapi kalau misalkan link yang kita tunjuk, ya kita shutdown, yang kita pakai ya mati juga. Kita harus memindahkan secara manual ke bawah.